Shalom, kemarin kita belajar tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Hari ini kembali kita diperhadapkan kepada kasih Tuhan. Salah satu aspek dari kasih Tuhan adalah kasih yang begitu tulus, begitu luar biasa, begitu hebat bagi kita. Kenapa dan bagaimana hal itu ditunjukkan? Yohanes pasal 13 ayat 1-17 dan juga Yohanes pasal 13 ayat 31-35 menunjukkan kepada kita hal itu. Kita melihat satu pola dari keseluruhan pasal ke-13. Pertama adalah Tuhan Yesus. Ia membasuh kaki para murid. Selanjutnya adalah pada perikop selanjutnya yang kita baca kemarin bahwa Tuhan Yesus memperingatkan Yudas, tapi Yudas ternyata memilih untuk meninggalkan perjamuan dan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya adalah ketika Yudas sudah pergi, Tuhan Yesus kemudian menyatakan perintah baru kepada para murid-muridnya yang sisa 11 itu, dan juga kemudian Tuhan Yesus mengajarkan berbagai macam hal-hal pokok, hal-hal inti yang meneguhkan, menguatkan para murid di sepanjang pasal 14 hingga seterusnya. Nah, Bapak Ibu, dari pola yang demikian, maka artinya bahwa Yesus itu memberikan teladan mengasihi dengan aspek-aspek lainnya. Yang pertama aspek tersebut adalah Yesus tidak sebatas untuk memberikan perintah di dalam mengasihi. Ayat 31-35 Yesus memberikan perintah baru, tetapi lihat pada ayat 1 sampai dengan 17 apa yang Yesus lakukan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dengan kerendahan hatinya, ia berkenan untuk merendahkan dirinya, melayani murid-muridnya yang ke-12 orang itu. Padahal murid-muridnya sendiri pun mungkin berpikir, saya gengsi, saya tidak mau untuk melayani mereka, buat apa saya membasuh kaki mereka. Tetapi Tuhan Yesus memberikan suatu keteladanan bahwa mengasihi itu tidak harus gengsi. Melayani kita tidak perlu gengsi. Lakukan dari hati, lakukan dengan tulus. Itu keteladanan dari Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk sahabat, bukan hanya untuk orang-orang yang bersikap baik kepada kita. Tetapi kasih Yesus itu ia berikan juga kepada orang yang jelas-jelas mengkhianati dia. Orang yang jelas-jelas menjadi musuh dia pada saat itu. Kalau kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 1-17 masih 12 murid Yesus. Di situ Yesus membasuh semua kaki para murid. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang memberikan teladan bagi setiap orang untuk mengasihi dan juga melayani dengan sepenuh hati. Tidak pandang ia adalah orang yang tidak baik kepada kita, tidak pandang bahwa ia adalah orang yang senantiasa baik kepada kita. Semua itu dikasihi dengan kasih yang sama, dengan kasih yang rata. Nah, karena itu Yesus menjadi teladan bagi kita karena ia tidak bersikap gengsi di dalam melayani. Bahkan kasihnya yang begitu nyata itu termanifestasikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Itu adalah puncak dari kasih Yesus yang begitu luar biasa bagi kita umat manusia. Karena itu Bapak Ibu, sedikit kebaikan yang kita lakukan dalam hidup kita itu tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Karena itu, mari kita tetap juga terus mengasihi, mari kita tetap terus meneladani Tuhan Yesus dalam ia melayani. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam mengasihi dan melayani, semua itu akan diberkati oleh Tuhan, membuahkan hasil-hasil yang baik. Mungkin manusia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang baik, mungkin manusia tidak bisa menghargai itu. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam upaya kita untuk memuliakan Tuhan, maka itu akan diberkati oleh Tuhan. Jangan kita hanya bernyanyi, melayani, melayani lebih sungguh, atau mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Jangan hanya menyanyi, mari kita juga lakukan secara nyata dalam hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati.